Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Irina, NIM K451837 akan melakukan pengamatan mengenai stimulus dan respon pada tumbuhan lamtoro. Pertama, yaitu pengamatan untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap respon gerak tumbuhan lamtoro. Kedua, pengamatan untuk mengetahui gerak higroskopis tumbuhan lamtoro. Selamat menyaksikan. Makhluk hidup termasuk tumbuhan mempunyai kepekaan terhadap rangsang dan mampu bereaksi terhadap rangsang. Sifat ini dikenal dengan iritabilitas. Berbeda dengan hewan, tumbuhan berakar dan tidak dapat berpindah dari satu ke tempat yang lain. Namun, tumbuhan tidak statis dan sensitif merespon berbagai faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, kelembapan, serta zat kimia. Sebelum mengamati respon gerak tumbuhan lamtoro, berikut klasifikasinya. Yang pertama, mengamati pengaruh cahaya terhadap respon gerak tumbuhan lamtoro, atau biasa disebut gerak niktinasti. Penjelasan mengenai gerak niktinasti dapat dilihat melalui video, di mana gerak niktinasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Pada tanggal 13 November mulai mengamati tumbuhan lamtoro pada pukul 14.05 dan 17.30. Pada pukul 14.05 dengan suhu 31,2 derajat Celcius, daun dalam keadaan terbuka. Sedangkan pada pukul 17.30 dengan suhu 24,6 derajat Celcius, keadaan daun mulai tertutup atau biasa disebut gerak tidur daun. Berikut perbandingan daun lamtoro ketika pukul 14.05 dan 17.30. Selanjutnya memberikan perlakuan untuk membuktikan pengaruh cahaya terhadap respon gerak daun lamtoro. Variabel yang digunakan meliputi variabel bebas pengaruh cahaya, variabel terikat respon gerak daun lamtoro, dan variabel kontrol adalah suhu. Alat dan bahan yang digunakan ada kantong plastik berwarna hitam, tali rafia, cutter, termometer, dan tumbuhan lamtoro. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian menutup daun lamtoro dengan menggunakan kantong plastik. Selanjutnya, menambahkan satu kantong plastik untuk memastikan daun lamtoro tidak terkena cahaya matahari. Kemudian mengambil tali rafia dan cutter untuk mengikat kantong plastik dengan ranting agar tidak terbang ketika ada angin. Mari kita lihat hasil pengamatan pada tanggal 14 November pukul 14.05. Tepat pukul 14.05 dengan suhu 30,6 derajat Celcius, kantong plastik mulai dibuka. Dan terlihat bahwa daun yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam, keadaan daun tertutup sebagian. Sedangkan daun yang tidak dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam, daun dalam kondisi terbuka. Berikut perbandingan daun lamtoro ketika diberi perlakuan dengan ditutup kantong plastik dengan daun yang tidak ditutup. Setelah itu, daun ditutup kembali menggunakan kantong plastik berwarna hitam untuk diamati keesokan harinya. Amati kembali kondisi daun pada tanggal 15 November pukul 14.05. Pada pukul 14.05, suhu menunjukkan sebesar 30,8 derajat Celcius. Kemudian, lakukan hal yang sama dengan membuka kembali kantong plastik. Nah, dapat dilihat bahwa daun yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam dalam keadaan tertutup seluruhnya. Gambar tersebut menunjukkan perbandingan kondisi daun dengan diberikan perlakuan dan tidak. Hasil pengamatan yang dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 November dapat dilihat pada tabel. Nah, saat tidak diberi perlakuan pada pukul 17.30, daun mulai tertutup atau tidur. Hal ini karena saat sore menjelang petang sudah tidak ada cahaya matahari. Begitupun saat diberi perlakuan. Walaupun pengamatan dilakukan pada siang hari, tepatnya pada pukul 14.05, kondisi daun lamtoro tertutup mulai dari sebagian hingga seluruhnya. Hal ini disebabkan tidak adanya cahaya matahari yang dapat diserap oleh daun karena tertutupi kantong plastik berwarna hitam. Lain halnya jika daun lamtoro dibiarkan dan tidak diberi perlakuan apapun. Pada pukul 14.05 keadaan daun akan terbuka.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata pergerakan daun dikendalikan oleh keseimbangan konsentrasi antara dua zat bioaktif. Zat bioaktif yang dimaksud adalah zat pembuka dan penutup daun sesuai dengan ritme yang diciptakan oleh jam biologisnya melalui kontrol beta aktivitas glukosidase menurut Ueda 2001. Nah, gerakan penutupan daun disebabkan oleh penurunan volume sel ekstensor dan peningkatan sel flexor, sehingga tekanan turgor pada sel pulvinus akan mengkerut, akibatnya daun lamtoro akan merunduk atau tidur. Pulvinus atau tangkai daun yang kehilangan turgor pada suasana gelap harus mendapatkan kembali turgor saat suasana terang. Returgescensi atau pembengkakan sel motorik pada akhirnya bergantung pada aktivitas pompa H+ yang bergantung pada ATP, menurut Ishimaru et al. 2012. Pada gerak niktinasti terjadi perpindahan ion kalium dari bagian atas ke bagian bawah pulvinus. Perpindahan ion kalium telah menyebabkan perubahan potensial osmotik yang besar pada sel-sel motor yang mengakibatkan daun bergerak ke atas ataupun ke bawah. Pada saat daun terbuka, hormon IA yang diproduksi diangkut ke bagian bawah petiol. Ion kalium akan bergerak ke arah yang memiliki kandungan IA lebih tinggi. Air masuk ke bagian bawah pulvinus. Pada saat daun tertutup, hormon auksin berkurang pada malam hari dan terjadi reaksi sebaliknya. Auksin yang diberikan ke bagian atas maupun bagian bawah pulvinus akan menyebabkan daun tertutup atau tidur. Pengamatan kedua mengenai gerak higroskopis tumbuhan lamtoro. Gerak higroskopis merupakan gerak yang terjadi akibat perbedaan kadar air di dalam sel yang tidak merata. Pengamatan dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 14 November. Pengamatan dimulai pada tanggal 11 November dengan mencari tumbuhan lamtoro yang kondisi buahnya sudah tua. Kemudian, pada keesokan harinya, pada tanggal 12 November mengamati kembali tumbuhan lamtoro yang telah dipilih. Terlihat bahwa kulit buah lamtoro yang sudah tua dan kering mulai pecah sebagian atau mulai membuka. Selanjutnya, pengamatan dilakukan kembali pada tanggal 14 November dan terlihat kulit buah lamtoro yang sudah tua dan kering dalam keadaan pecah atau membuka lebih besar daripada sebelumnya. Dapat dilihat pada video kondisi buah lamtoro yang sudah pecah. Sedangkan pada buah lamtoro yang masih hijau atau belum tua, kondisi buah tidak pecah. Nah, dapat dilihat pada gambar 3 kondisi kulit buah lamtoro yang berbeda, yaitu pada tanggal 11 November kulit buah belum pecah, tanggal 12 November kulit buah mulai pecah sebagian, dan tanggal 14 November kulit buah pecah atau terbuka lebih besar dari sebelumnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus dan tidak rata menyebabkan pengerutan. Nah, pengerutan ini menjadikan kulit buah lamtoro menjadi terbuka. Perlu diketahui bahwa sel-sel tumbuhan mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam menerima dan melepaskan airnya. Jika lingkungan dalam keadaan kering, sel-sel yang lebih cepat melepaskan air akan berkerut, sementara sel lainnya relatif tetap. Akibatnya akan terjadi tarik-menarik bagian yang kekurangan air dan bagian yang normal. Pecahnya kulit buah lamtoro merupakan cara tumbuhan memancarkan keturunannya. Terjadi saat jaringan mengering yang menyebabkan dinding sel mengering dan menyusut. Elbaum dan Yale 2014. Dari 2 pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, tumbuhan lamtoro mengalami gerak niktinasti. Dibuktikan dengan menutupnya daun ketika tidak ada cahaya matahari dan membukanya daun ketika mendapat cahaya matahari. Kedua, tumbuhan lamtoro mengalami gerak higroskopis. Hal ini ditandai dengan pecahnya kulit buah lamtoro yang sudah tua yang disebabkan kadar air dalam sel tumbuhan tersebut tidak merata. Berikut adalah sumber pendukung. Sekian dan terima kasih.